Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhimmatul Husna, SPMSI, dosen tetap pada program studi Agroekoteknologi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yang saya ampu terkait dengan bidang keahlian saya, yaitu teknologi produksi tanaman perkebunan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa agroekoteknologi semester 5 dengan kode mata kuliah 321 dengan bobot 4 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait perkebunan, karakteristik umum, isu terkini, serta peran penting tanaman perkebunan di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan membahas konsep dasar teknologi produksi tanaman perkebunan, yaitu tanaman kopi, kelapa sawit, dan karet. Pada akhir mata kuliah, hasil project learning mahasiswa diharapkan dapat membuat konsep memulai usaha perkebunan dengan cara mengidentifikasi serta mengadaptasi perbaharuan teknologi budidaya produksi perkebunan untuk di lahan suboptimal. Adapun capaian pembelajaran lulusan adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang terdapat pada RPS sesuai dengan konsep kurikulum pada program studi agroekoteknologi tahun 2021. Terdapat 6 CPMK pada mata kuliah ini, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perkebunan, mendeskripsikan karakteristik umum, dan menelaah isu terkini, serta peran penting tanaman perkebunan dengan baik. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan budidaya perkebunan dengan baik. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan perizinan dan kompetensi di perkebunan. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar teknologi produksi tanaman kopi, kelapa sawit, dan karet secara mendalam. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan memecahkan permasalahan dalam kegiatan produksi tanaman kopi, kelapa sawit, dan karet di lahan suboptimal dengan baik. Dan terakhir CPMK 6, mampu menganalisis usaha tani tanaman kopi, kelapa sawit, dan karet dengan baik. Metode pelajaran yang dilakukan adalah ceramah interaktif singkat atau mini lecture, case method, praktikum terbimbing, project based learning, dan blended learning. Untuk referensi yang digunakan adalah buku referensi karya tim pengampu mata kuliah produksi tanaman perkebunan dan buku referensi karya ahli lainnya, serta beberapa artikel ilmiah dari jurnal yang bereputasi dengan kebaharuan perkebunan. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan dengan materi pada pertemuan 9, yaitu teknologi budidaya kelapa sawit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita pertemuan saat ini pertemuan yang ke-9 setelah UTS ya. Jadi pertemuan pertama dengan Ibu, sebelumnya dengan Bapak Al-Nopri. Baik, untuk pertemuan saat ini, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Komti, silakan pimpin doa. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini. Antara lainnya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Komti, terima kasih. Oke, absen dulu ya. Ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Baik, kita sekarang mengenal tentang teknik budidaya kelapa sawit. Nah, ini materi yang akan kita pelajari dalam subbab ini tentang sertifikasi benih, kemudian proses replanting tanaman kelapa sawit, terakhir teknologi apa saja, teknologi budidaya yang bisa kita berikan pada kelapa sawit biar hasilnya itu makin tinggi. Sebelumnya di sini ada yang orang tuanya petani sawit? Ada? Petani karet? Dari perkebunan? Nggak ada? Hortikultura semua? Iya. Oke. Tapi pernah lihat tanaman sawit? Pernah. Kalau di Bengkulu daerah mana? Bengkulu Utara, terus Muko-Muko. Di sini kota Bengkulu ada? Teluk Sepang. Di mana lagi kota Bengkulu? Bentiring. Ada ya? Perumahan itu yang di belakang tuh?
Ada kelapa sawit ya. Oke. Berarti paling tidak kalian udah pernah melihat tanaman kelapa sawit. Nah, di sini kita bahas tentang sertifikasi benih kelapa sawit. Nah, jadi kalau bahasa benih itu tidak sembarangan yang bisa kita sampaikan di sini. Ada namanya produsen benih kelapa sawit resmi di Indonesia. Jadi itu kalau dari listnya itu hanya 19 perusahaan atau instansi yang hanya boleh memproduksi benih kelapa sawit. Nah, jadi kalau ada petani atau tetangga ya yang nanam sawit, dia menanam benih sendiri, kemudian diambil dari kebunnya, pernah masuk ke lahan sawitnya enggak? Di bawah tegakan sawit, ada anak-anak sawitnya, ada lihat. Nah, itu bisa disebut sebagai benih cabutan. Benih cabutan ya, jadi atau benih asalan. Nah, sedangkan kalau yang diresmi di sini ada 19 ini, itu semua adalah benih yang unggul, benih yang dihasilkan oleh resmi, produsen resmi di Indonesia. Dan itu hanya itu ya, ini produsen resminya. Nanti ada lagi namanya distributor atau istilahnya reseller yang memproduksi benih itu, kemudian ditanam di fase pembibitan, nanti dihasilkan untuk siap tanam di lapangan. Nah, itu ada di Bengkulu, resmi juga harus tercatat resmi di Bengkulu. Pernah dengar PPKS? Pusat Penelitian Kelapa Sawit, itu ada di Medan. Ada yang dari Medan? Nggak ada, tumben ya. Nggak ada yang dari Medan. Nah, ini PPKS yang paling banyak menghasilkan varietas, itu ada 14. Dia bukan perusahaan sawit, tapi dia khusus ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Gitu. Nanti kalau kalian penasaran atau ingin jadi peneliti, tapi fokus di bidang sawit, nah itu bisa ke PPKS. Itu ada di Medan ya. Nah, ini adalah jenis kelapa sawit yang kita tahu. Ada jenis Dura, Pisifera, sama Tenera. Kalau dilihat dari gambarnya, ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara Dura, Pisifera, sama Tenera? Dari gambarnya, ada yang kelihatan bedanya apa? Warna kulitnya sama? Sama. Apalagi itu, yang warna kuning-kuning itu apa? Daging buah ya. Nah, apa bedanya antara Dura Pisifera? Dura Pisifera dulu. Dari biji. Biji, oke, yang putih ya? Ya, Oke, apa bijinya? yang dari Dura tersebut itu memiliki cangkang yang tebal. Oke. Yang mengurangi juga untuk kulitnya tersebut menjadi tipis. Oke. Nah, di Pasifera itu sebaliknya dari yang di Dura tadi, Bu. Oke. Atau bahkan di Pisifera itu tidak ada cangkangnya sama sekali, ya. Nah, di Dura itu cangkangnya tebal. Nah, kalau kita tahu untuk menghasilkan minyak dari kelapa sawit itu dari bagian mana biji? Daging. Daging buah tuh kalau dari kelapa sawit itu yang sabut, yang bakal jadi sabut. Nah, itu yang daging buah ketika di pabrik itu kan dipres tuh. Nah, itu yang akan jadi minyaknya. Nah, jadi kalau Dura, dagingnya itu kan tipis karena kernelnya atau cangkangnya yang tebal. Sedangkan Pisifera dagingnya tebal. Yang bagus ya untuk produksi minyaknya, tapi dia tidak memiliki cangkang. Sehingga inilah menjadi alasan Dura dan Pisifera itu menjadi tetua untuk menghasilkan bibit sawit yang bagus. Ya, Dura tetua jantan, Pisifera tetua betina. Nah, nanti dihasilkan namanya adalah Tenera. Tenera nanti ada daging buahnya sedang, dia cukup banyak menghasilkan minyak dan tempurungnya ini tipis, cangkangnya itu tipis. Kalau kita lihat ya, kalau di masyarakat sekarang, di petani itu malah sering ditemui jenis apa? Dura. Dura. Kenapa kira-kira tertarik petani itu nanam Dura? Dari berat. Beratnya dari mana? Dari cangkang buah. Iya, cangkang buah. Tapi kalau ke perusahaan, kalau kita mengolah Dura, itu bagus apa tidak? Tidak. Kenapa kira-kira? Tebal. Kenapa? Kalau tempurungnya tebal, kenapa? Minyaknya kurang. Selain itu apa lagi? Ada satu hal yang sangat merugikan perusahaan. Kalau kita terlalu banyak mengolah Dura. Dari cangkang. Kualitasnya tentang CPO-nya tadi ya, minyaknya. Oke, minyaknya tadi kan tipis. Ya, benar. Minyaknya akan sedikit ya. Kita mendapatkan bobotnya berat, tapi minyaknya sedikit. Itu Dura. Kalau dari tempurungnya, dari cangkangnya, apa efeknya pada perusahaan yang mengolah? Di pabrik? Keras. Jadinya rusakan mesin. Jadi kalau
petani senang, sawitnya berat, hasilnya duitnya banyak gitu ya. Tapi perusahaan komplain karena mesinnya rusak gitu. Maka pemerintah kita itu lebih menerapkan untuk dibudidayakan jenis Tenera. Ya, Tenera ya, gabungan antara Dura dan Piscifera. Jadi kita lebih aman untuk menanam Tenera. Nah, ini adalah hasil persilangan untuk mendapatkan 100% Tenera. Kita sebelumnya udah semester berapa ya, belajar tentang pemilihan tanaman. Nah, ada yang tetua betina, ada tetua jantan. Di sini kita memilih tetua betinanya untuk mendapatkan 100% Tenera. Mana nih? Catat. Nih ya, nih. Untuk mendapatkan 100% Tenera, kita butuh Dura dan Piscifera sebagai tetua. Nah, kalau konsepnya ketika di lapangan, petani itu di lahan sawitnya sudah menanam Tenera. Semuanya Tenera, Tenera, Tenera. Nah, dia mengambil bibit cabutan tadi yang hasil indukan Tenera ya. Tenera ditanam Tenera semua. Adalah bibitnya, benihnya jatuh ke bawah, tumbuh, itu diambil, ditanam lagi ke lahan yang baru. Nah, kira-kira yang diambil tadi itu apakah 100% Tenera apa tidak? Kalau kita lihat dari gambar ini. Ayo, indukannya kalau untuk 100% Tenera itu harus ada Dura dan Piscifera. Ketika di lapangannya yang ada itu Tenera dan Tenera. Coba cari yang Tenera dan Tenera. Yang mana? Oke. Keturunan untuk dapat persilangan Duranya ada 25%. Nah, kemungkinan yang Piscifera itu akan jarang sekali berbuah. Atau menghasilkan buahnya yang yang mandul. Gitu. Atau banyak menghasilkan tetua yang jantan, pohon jantan. Sedangkan nanti juga ada yang Tenera. Sehingga ketika kita mengandalkan menggunakan bibit cabutan tadi, hasilnya itu kita hanya 50% yang dapat Tenera. Ada yang tahu usia sawit sampai berapa? Berapa? Berapa, Andika? 40. Oke. Ya, 25 itu udah dianggap sebagai yang paling tua. Nah, jadi ketika kalau kita menanam sawit dari bibit awal sampai umur 25 tahun dan hasilnya itu ada 25% Dura, 25% Piscifera atau ada yang jantan tidak berbuah, rugi nggak selama 25 tahun? Rugi. Ada kalau misalkan kita nanam 100 batang, ada 25 batang yang tidak menghasilkan buah. Dengan sama-sama tetap dikasih pupuk. Rugi kan ya? Nah, ini menjadi faktor penting kenapa kita harus menggunakan bibit unggul. Kenapa kita harus mendapatkan yang Tenera 100% ini. Dan yang 100% itu yang kita dapat dari perusahaan-perusahaan tadi, yang resmi tadi. Oke. Nah, ini benih yang dihasilkan, yang harus sesuai dengan standar mutu benih. Umumnya kecambah yang sudah ada, yang di sini, yang sudah ada dibuat oleh perusahaan, didistribusikan, itu semuanya harus memenuhi standar benih ini. Ada yang namanya secara genetik, dia murni 100% itu Tenera. Kemudian secara fisiologis, benihnya masih putih, viabilitasnya bagus, akan tumbuh 100% atau 90% batas daya kecambahnya, dan vigor kecambahnya itu masih bagus, atau benih itu tidak dalam kondisi yang layu ya atau mati. Nah, secara fisik, bentuk, warna, bobot, kebersihan, kerusakan fisik itu juga ada standarnya. Nah, apalagi secara patogennya, hindari adanya hama, tidak ada cendawan, bakteri, ataupun nematoda di situ. Oke. Ini karakteristik bibit unggul kelapa sawit. Nah, ini bahasa perkebunan dengan bahasa umum. Ada yang namanya benih, ada yang bibit. Nah, kalau dari istilah perkebunan, benih itu bahan tanaman mulai dari biji hingga siap tanam. Dan kemudian dikatakan sebagai bibit, itu digunakan untuk hewan. Jadi kalau untuk tanaman kelapa sawit ini, ketika ditanam di polybag, itu masih dikatakan sebagai benih atau bibit? Benih. Tapi yang biasa kita, secara agronomisnya ya, yang biasa kita terapkan memang bibit itu baru dikatakan ketika udah mau pindah tanam. Udah kalau di perkebunan itu tetap ketika kita nanam kelapa sawit, daunnya udah 3, udah 6, udah berpelepah, itu tetap dikatakan sebagai benih. Tapi ketika udah ditanam di lapangan itu sebagai tanaman. Ini aspek legal untuk standar mutu benih. Ini sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi semuanya untuk sertifikasi ini diurus sama pemerintah. Sesuai dengan SNI,
Ada 8211 2015. Di Kota Bengkulu ini ada kalian lihat orang yang jual bibit kelapa sawit di mana? Pagar Dewa, ada. Ini yang dekat sini, yang jalan habis diperbaiki itu. Nah, ketika kalian misalnya mau beli bibit, ya mau nanam, mau beli bibit sawit, bakal dibeli nggak? Bibit, dijual bibit sawit bersertifikat. Itu tulisannya tuh, tulisan pasarnya. Bakal dibeli nggak bibit itu? Alasannya kenapa? Bersertifikat. Apa tanda kita menjamin bibit itu atau benihnya bersertifikat? Nomor labelnya. Jadi tidak sembarangan. Atau pernah nanam pohon mangga, pokoknya kalau dari Dinas Perkebunan itu biasanya juga ada label. Nah, itu tandanya sertifikat. Nah, begitu juga dengan kelapa sawit ada label sertifikasinya. Ya, dan itu udah sesuai aturan ya. Jadi kalau ada tadi kondisi yang di lapangan di masyarakat kita banyak yang jual bibit, walaupun nanti mereka mendapatkan kecambahnya itu dari perusahaan yang besar tadi, dari PPKS, ini ada buktinya dari PPKS gitu ya, tapi belum tentu tersertifikasi. Karena, nah ada standar mutu kecambah dan standar mutu benih yang harus diaudit sama instansi yang berwenang untuk sertifikasinya itu. Kalau di sini untuk standar benihnya dari kecambah sesuai dengan gambar ya, jadi harus jelas asalnya dari mana, asal bahan tanamnya atau tuanya dari mana, ini menerapkan kendali mutu apa tidak, untuk fisik kecambahnya, panjang pelumula radikulanya itu juga diukur sesuai standar apa tidak. Kemudian untuk standar benih, nah ini ada perusahaan yang resmi di Bengkulu, ini namanya CV Yahyo, ada pernah dengar? Daerah Seluma. Nah, itu yang resmi di Bengkulu. Satu, yang hanya resmi di Bengkulu satu, di Bengkulu Utara satu. Ini yang resminya ya. Berarti yang di pinggir-pinggir jalan itu diragukan. Nah, karena proses yang ini tadi, yang sertifikasi yang dari awal tadi, dari benih, dari kecambah, sampai dia tumbuh menjadi bibit benih ini, itu semuanya harus diaudit, harus diketahui sama dinas terkait. Ini kondisi kecambah, ini kondisi benihnya ya. Nah, perbedaan pertumbuhannya itu ada dua yang menyebabkan dia berbeda. Praktek kultur teknik, berarti itu kondisi apa? Kultur teknik. Kondisi lingkungan, benar. Itu kondisi lingkungannya. Kemudian karena karakteristik bahan tanam, bisa jadi varietasnya yang berbeda. Jadi ada yang pengaruhi lingkungan, ada bahan tanam atau varietas yang digunakan itu berbeda. Oke, bibit pre-nursery. Nah, sebelumnya kita udah bahas ya tentang tahapan untuk budidaya tanaman. Masih ingat materinya tentang apa aja tahapan-tahapan budidaya? Oke, silakan. Apa aja tahapannya? Yang pertama itu pembibitan. Oke, pembibitan. Yang ketiga pemancangan. Yang keempat itu penanaman. Yang kelima pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Terus yang terakhir pemeliharaan tanaman menghasilkan. Oke, lengkap ya. Jadi mulai dari pembibitan sampai ke pemeliharaan tanaman. Nah, kira-kira ini masih dalam fase apa? Fase apa? Pembibitan. Jadi di dalam fase pembibitan saja itu sudah banyak sekali yang harus kita cermati, yang harus kita atur agar bisa menghasilkan karakter bibit kelapa sawit yang unggul. Nah, di fase pembibitan kelapa sawit ada fase pre-nursery dan ada fase main nursery. Ada dua fase. Nah, ketika di fase pre-nursery ini bisa dilihat ya. Yang gambar sebelah kiri ini yang normal, ini yang kanan itu yang ketika di lapangan ditanam banyak. Jadi, nah prosesnya ini kondisi yang normal, yang di tengah kondisi yang normal. Sedangkan yang kiri kita sebutnya itu adalah abnormal. Nah, karena kalian udah dapat materi ini, nanti jangan sampai kalau tahu ada benih yang mau kalian beli, ketemu yang kayak gini, itu jangan dibeli. Karena itu nanti hasilnya bakal jelek. Yang pertama di atas tuh daunnya itu kolet, cekram-cekram kayak gini daunnya. Kemudian daunnya roll kecil, twisted shoot, melingkar, daunnya yang melingkar, ada yang tipis kecil, terus ada yang kuning tuh cemera, dan ada yang keringkel kayak gini, atau ada istilahnya yang kerdil. Yang lain ada tumbuh 3, yang dia cuma 1 bontot kecil. Nah, itu yang kerdil. Nah, di fase pre-nursery ini perlunya dilakukan pembibitan fase pre-nursery itu, kita bisa menyeleksi benih yang abnormal tadi, sehingga yang akan dilanjutkan ke fase selanjutnya, fase selanjutnya? Main nursery, itu bisa dipilih hanya benih yang normalnya saja. Nah, di fase pre-nursery ini, kita ketemu benih abnormal itu sekitar 15%.
Jadi kalau kita nanam kecambah 1000, berarti berapa kecambah atau berapa benih yang abnormal? Ya, hitung-hitungannya. Kita nanam kecambahnya 1000. Kemungkinan benih abnormal itu adalah 15%. Berarti berapa benihnya? Berapa benih yang harus kita seleksi? Yang bakal dimatikan itu ada berapa? 150. Lumayan ya. Kalau ditanam di lapangan 150 itu udah bisa setengah hektar tuh. Lumayan. Iya. Udah mau hampir 1 hektar 150 itu. Sangat sangat krusial sekali kalau kita tetap melanjutkan benih yang abnormal ini ditanam ke main nursery. Karena hasilnya nanti kita pakai pupuk juga, tetap pakai tanah juga, pakai polybag, air segala macam. Ketika yang abnormal kita tetap teruskan prosesnya ke main nursery, kita bakal rugi. Ya, makanya sertifikasi ini harus berani ketika dia memang tidak normal, abnormal, ya dipotong dimusnahkan gitu. Nah, bagian lembaga yang mensertifikasi ini dia akan mengawasi apakah yang benih abnormal kita tadi benar-benar dihapuskan, benar-benar dilenyapkan atau tetap diteruskan ke main nursery gitu. Ketika udah tahu yang abnormal udah dipisahkan, yang ditanam ke main nursery hanya benih yang normal, berarti lulus sertifikasi untuk tahap pre-nursery. Gitu. Nah, tahap selanjutnya masih ada ya. Yang normal tadi kita tanam di tahap main nursery di polybag yang lebih besar, tetap masih ketemu benih yang abnormal. Ini contohnya. Yang kiri, yang di kanan. Oke, apa aja nih kriterianya yang benih abnormal? Oke. Ini kedil ya. Oke, benar. Ini kenapa nih kira-kira? Nih. Iya, bedanya apa? Iya, daunnya tidak mekar. Oke. Nah, tadi ketika di pre-nursery, kita seleksinya 15%. Kira-kira di main nursery berapa persen? 10, benar. 10%. Jadi totalnya selama kita pembibitan itu ada 25%. Jadi 100 yang kita tanam, cuma 75 yang normalnya, yang bisa kita jual selanjutnya. Kalau 25 tadi, yang abnormal tadi, yang kerdil, atau daunnya yang melengkung, yang nggak mekar, tetap kita tanam di lapangan nantinya, kira-kira apa akibatnya? Apa? Ya, lebih rentan terkena penyakit ya. Atau dia bakal ya kedil-kedil kayak gitu aja. Yang lain sudah tinggi 3 meter, misalnya 4 meter, dia cuma 1 meter. Jadi sayang lahan yang kita pakai. Nah, ini untuk pengawasan mutu terhadap bibit penangkar. Nah, kata penangkar kira-kira apa nih? Seorang penangkar benih. Contohnya itu di kita CV Yahyo. CV Yahyo. Yang di Seluma. Ya, dia penangkar benih resmi yang tercatat, yang resmi terdaftar di distribusi untuk benih kelapa sawit. Ya, oke. Nah, untuk penjamin mutu dari penangkar ini, agar bibit atau benih yang diproduksi dan dia pasarkan, dia jual sesuai dengan standar unggul, maka penangkar harus memperhatikan SOP dalam menetapkan produsen benih, kemudian proses selama memproduksi benih dari awal, dari kecambah tadi, pre-nursery sama main nursery, itu semuanya disertifikasi dan diberi label. Nah, inilah nama Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. Baru ingat namanya ya, ini ada nih di Bengkulu, ada satu di Bengkulu. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. Jadi tidak hanya memang benih kelapa sawit aja, tapi benih karet, atau benih tanaman horti, atau benih yang di peternakan, benih lele, benih apa lagi tuh? Sapi, kayak gitu, itu juga diurus oleh balai benih ini. Nah, ini adalah peti kecambah yang baru datang. Ini kebetulan logonya, kalau dilihat nih logo PPKS. Jadi bapaknya mendapatkan atau beli kecambah dari PPKS. Itu belum dibuka nih. Proses membuka kecambah itu saking harus biar tidak tercampur dengan kecambah yang lain, jadi itu harus diawasi, dibuka sendiri oleh UPTD-nya. Ada angkanya, hitungannya. Satu paket itu biasanya isinya 50. Harus disesuaikan angkanya benar apa tidak, tetuannya dari mana, itu semuanya ada di label di dalam peti itu, dan itu disesuaikan, dicatat sama UPTD. Sampai nanti proses pre-nursery, main nursery itu semuanya diawasi. Ini langsung dari petani ya, Ibu. Carian dari petani. Apalagi kalau sawit kita sudah umur 15 tahun ke atas, ya, skill kita itu buahnya tidak terlalu maksimal. Nah, jadi itulah ya kelemahan sawit apabila kita yang jadi sawit sawitan
Nah dari penjabaran video tadi ada 3 tuh kelemahan atau dampak ketika kita nanam bibit cabutan. Yang pertama, jantan. Yang kedua, hasil. Buahnya tadi nggak semuanya menghasilkan buah. Tadi ada lihat ya, buah-buah, tapi cuma ada 1 atau 2 gitu dari satu rumpunnya tuh. Terakhir tadi apa? Tracknya. Bahasa tracknya itu bahasa produksinya. Nanti dia di awal kan mulai menghasilkan buah 3 tahun sampai 25 tahun gitu ya. Kalau bibit unggul dia tracknya bagus. Kalau yang cabutan ini tracknya maksimal hanya sampai 10 tahun. Kalau udah lewat dari situ tadi ya bahasanya ketika udah 10 tahun pun dikasih pupuk semaksimal pun buahnya tetap nggak bakalan naik lagi. Hasilnya tetap segitulah. Nggak diusahakan pun, jadi rugi waktu, rugi pupuk, rugi lahan. Banyak sekali kerugiannya. Oke, ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan? Cukup? Cukup kira-kira? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Oke, silakan di scan dulu, kita kuis. Kuisnya simpel saja, tinggal klik. Ya, harus berjalan soal. Oke, silakan bisa nih. Ini udah, oke udah nih. Ya, silakan mulai. Oh itu hanya. Nanti akhir ada yang mana ya? Ayo. Itu masuk. Oh, Zaira ada 2 nih. Oh. Oke. Sampai jabut tuh, Bu. Tutup ya, nggak semuanya. Oh. Oke. Jessica baru. Oh, ini ada 2 akun ya tadi ya. Ini skornya berdasarkan ketepatan sama waktunya. Udah semua ya? Ini udah record semua. Oke, ini 5 top 5 terbesar. Selamat. Thank you. Andriko yang mana? Andriko mana Andriko? Oh, thank you Andriko. Destina? Destina. Adel. Nurul? Clara? Itu tadi Nika jawab, Nika berapa nih? Oh, salah satu Nika. Oke. Ini Ibu record ya. Thank you. Kita end dulu. Nah, harapannya dari materi yang Ibu sampaikan, karena kondisi perkebunan, bibit sawit, kecambah, benih, segala macam, ini sangat banyak sekali tangan-tangan jahil dari oknum-oknum tertentu. Jadi karena kalian sudah mendapatkan materi ini, harapannya kalian bisa mengawasi juga sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui sertifikasi benih sawit, gitu ya. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan materi untuk sertifikasi benih. Kita ketemu minggu depan untuk replanting dan selanjutnya tentang budidayanya. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses belajar mengajar mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan. Video ini digunakan untuk syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.